Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, berikut mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai tentang ragam dan laras bahasa. Pada tatanan fungsi bahasa, ekspresi diri, dan fungsi bahasa komunikasi, pada tatanan bahasa, ekspresi diri, dan fungsi bahasa komunikasi, bahasa yang digunakan masuk ke dalam ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Di pihak lain, laras bahasa dimaksudkan kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Fungsi pemakaian bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa daripada aspek lain dalam ragam bahasa. Selain itu, konsepsi antara ragam bahasa dan laras bahasa saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Ragam bahasa dalam KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek satu, situasi yang dihadapi, dua, permasalahan yang hendak disampaikan, tiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, empat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Kemudian ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa terdiri atas tiga bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, ragam bahasa non formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasanya menjadi resmi. 1. Kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku, tetapi tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. 2. Penggunaan fungsi-fungsi secara konsisten dan eksplisit. 3. Penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak singkat. Penggunaan imbuhan aplikasi secara eksplisit dan konsisten. Penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Pembedaan antara ragam semi formal dan ragam non formal diamati dari hal berikut. 1. Pokok masalah yang sedang dibahas. 2. Hubungan antara pembicara dan pendengar. 3. Medium bahasa yang digunakan, lisan atau tulis. 4. Area atau lingkungan pembicaraan. Dan 5. Situasi ketika pembicaraan berlangsung. Kelima, pembedaan ragam bahasa di atas dipertegas lagi pembedaan antara ragam bahasa non formal yang paling mencolok adalah sebagai berikut. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti, misalnya saya dan gue atau ogut, ya. Kemudian Anda dan lu, situ, ente. Kemudian yang kedua, penggunaan imbuhan aplikasi, awalan atau prefix, akhiran atau sufiks, gambaran, gabungan awal dan akhir,
simulfiks dan imbuhan terpisah konfiks, misalnya awalan menyapa, apaan, mengopi, ngopi, akhiran, laporan, laporin, marahi, marahin. Simulfiks menemukan, nemuin, menyerahkan, nyerahin. Konfiks kesalahan, nyalahin. Pembetulan, betulin. 3. Penggunaan unsur fatik persuasi lebih sering muncul dalam ragam bahasa non-formal seperti sih, deh, dong, kok, lo, ya, kali, gitu ya. 4. Penghilangan unsur atau fungsi kalimat SPO, pel, dan cat dalam ragam bahasa non-formal yang mengganggu penyampaian suatu pesan. Misalnya penghilangan subjek kepada hadirin harap berdiri. Penghilangan predikat, laporan itu untuk pimpinan. Penghilangan objek, RCTI melaporkan dari Medan. Penghilangan pelengkap, mereka berdiskusi di lantai 2. Demikian para mahasiswa sekalian, pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini menyangkut dengan ragam bahasa dan laras bahasa dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.